Kyoki Facai, Sinan Kuaile. Berkirim lapis legit di hari Imlek sudah biasa. Kali ini saya kirim nasi kebuli. Gitu. Nah, saya kan bisa bilang, Anda nih kayaknya mau memasukkan unsur-unsur Arab nih. Arabisasi, gue tuh mau Arabisasi. Arabisasi Anda ini kayaknya ini. Saya adalah salah satu korban. Sebetulnya keluarga kita ada satu korban di mana saya harus mengiris, menghilangkan kecinaan saya. Gue 100% Tionghoa, gue 100% Indonesia. Ya sama kayak agama. Gue 100% Katolik, gue 100% Indonesia. Malah itu yang kurang dari bangsa kita, negara kita ya, dalam keseharian. Gue dengerin orang-orang Cina di sini pada banyak ngomong ya. Nanti pada kena masalah. Lu nanti pada kena masalah lu. Udah Cina banyak ngomong lu pada. Gue emang udah kena masalah dari dulu. Kalau ada niat-niat mau ngelaporin polisi, mending gak usah nonton ya. Halo, ketemu lagi di Catatan Najwa. Karena ini Imlek kan, Catatan Najwanya juga spesial Imlek. Saya juga udah bela-belain tuh pakai Cheongsam. Karena kita mau ngobrol-ngobrol sama 3 orang teman saya yang seharusnya sih juga merayakan Imlek. Nanti kita tanya mereka ngerayain Imlek atau enggak sih. Saya mau kenalin siapa aja teman-teman saya yang ada di Catatan Najwa episode ini. Ada Deddy Corbuzier, hai. Halo, saya pakai hijau karena udah mualaf Cinanya. Jadi udah agak luntur gitu ya. Cabang NU. Apa? Kenapa kata Toto? Aku siap. Cina cabang NU dia. Oh, Cina cabang NU, iya tuh. Dan ada juga yang sekarang ternyata tinggalnya di Yogyakarta, ada Mas Hanung Bramantio. Hai Mas Hanung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh malah baru tahu loh kalau Mas Hanung itu ternyata ada keturunan Cinanya. Oh ya? Oh, nggak kelihatan ya? Lebih banyak Jawanya, medok aja. Nah itu dia, kita mau ngomongin ini nih, Catatan Najwa episode ini, ada apa dengan Cina? Aku tuh sebetulnya pas lagi ngobrol-ngobrol sama timku untuk membahas ini, kita sempat ragu, sebetulnya kalau pakai kata Cina itu enak nggak ya? Karena bahkan kata Cinanya sendiri aja tuh kayaknya banyak orang yang kayak sungkan. Sekarang aja Cina dikasih H tengahnya, China gitu. Atau memang gimana sih kalau ngomong Cina sekarang tuh masih nggak apa-apa kan ngomong Cina kata atau harus Tionghoa sekarang? Kayaknya serba salah nih mau nyebut istilah. Kalau pribadi saya sebenarnya nggak apa-apa ya. China is from China gitu. Internasional juga nyebutnya China. Tionghoa kan lebih ke arah Tiongkok. Tapi memang stigma Cina zaman Orba itu kan seakan-akan didiskriminasi lah dengan beberapa aturan yang kemudian zaman Gus Dur, Ibu Mega, SBY kemudian dicabut. Jadi lebih ke arah psikologis sih tujuannya. Tapi kalau saya pribadi nggak masalah. Walaupun memang misalnya mas kecil ya, dikata-katain tuh nggak pernah Tionghoa lu, Cina lu, itu sering. Jadi itu lebih ke arah psikologis masa dulu ketika memang seakan-akan tersegregasi dan image-nya agak negatif. Makanya mungkin sekarang agak dipaksa kita hilangkan dulu deh penyebutan istilah Cina yang pada masanya tuh terasa kurang positif, kira-kira gitu. Oke, nggak masalah dipanggil Cina. Itu dia karena ya itu bahkan sekarang ngomong Cina aja kesannya gimana gitu. Jadi orang terlalu berhati-hati sekarang. Tapi tadi Toto bilang kalau waktu kecil diledekin. Kalau aku tuh dulu diledekin juga waktu kecil. Kalau nggak hidung, Arab, onta. Lu diledekin sesuatu nggak ada waktu kecil berkaitan dengan identitas? Gua. Yeah. Oh. Ya sama lah, tapi kan emang kalau masih kecil pada nggak usah ngeledekin Cina atau enggaknya, nama orang tua juga dibawa-bawa kan dulu waktu kecil kan, orang dipanggil nama orang tuanya, kan gitu kan zaman itu kan. Tapi gua rasa kalau gua pribadi dipanggil Cina tidak masalah ya. Kalau dulu mungkin perbedaan zaman, tapi kan sekarang Cina sudah punya nuklir ya, jadi tidak masalah buat saya. Kalau Mas Hanung, aku sempat baca tuh tweetnya, bahkan dulu waktu kecil katanya sempat ragu untuk memberitahu orang banyak bahwa ada keturunan Cinanya, benar nggak itu? Hanung mah nggak ada Cina-Cinanya tuh, bohong itu dia tuh, bohong ini. Dia penyelundup itu dia itu, penyelundup itu dia. Jadi sebetulnya karena ibuku
itu memang menutupi ya. Ibuku itu menutupi banget bahwa dia itu Cina. Bahkan aku baru tahu bahwa ibu punya nama Cina, ya kan? Nama Cina itu justru malah pada saat aku udah menikah gitu. Jadi ibu itu menutupi karena warisannya, karena ayahnya dulu yang Cina itu juga menutupi. Jadi dia berusaha untuk membuat dirinya itu menjadi Jawa. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat rumahnya itu joglo Jawa, terus kemudian di rumahnya itu ada gamelan, terus dia memiliki perkumpulan-perkumpulan karawitan. Itu waktu itu kakek saya tinggalnya di Tegal. Bahkan kakek saya itu punya bioskop, ya kan, punya bioskop di Tegal. Jadi sangat seniman sekali, tetapi lebih kepada concernnya kepada Jawa. Jadi papaku itu tidak mau, kami manggilnya papa ya, papa kakek sebetulnya. Jadi kakekku dari mamah itu dia tidak mau disebut sebagai orang Cina. Makanya kemudian anak-anaknya itu tidak ada yang diajarin berbahasa Cina, gitu kan. Padahal dia dan turunannya itu sangat kalau ngomong ada 2 bahasa, 3 bahasa, bahkan bahasa Inggris, bahasa Jawa, sama bahasa Cina, gitu kan. Bahasa Melayu malah kadang-kadang agak kagok gitu. Jadi gitu. Jadi apa namanya, papa dari kakek gitu kan, itu yang menutup, yang memutus hubungan kecinaan itu secara sengaja, karena memang kondisi politik pada saat itu sangat keras sekali, ya kan, terutama di daerah di Tegal apa segala macam. Kalau Toto bahkan nama Cinanya dulu belum ada ya, memang model-model gitu juga dari kecil memang nggak dikasih nama Cina ya, Tok? Yunarto Wijaya gitu, nama Jawa. Wijayanya sebenarnya udah kelihatan Cinanya ya, dan malah kan kayak Hanung Bramantyo orang nggak tahu tuh marganya apa, C-nya apa, Corbuzier apalagi tuh, C-nya apa orang nggak pengen tahu, nanti mungkin bisa ditanyain. Tapi memang zaman itu sebenarnya mami saya itu asli, nenek itu bahkan dari Manusia Perahu ya, 1921 benar-benar pindah ke Jakarta gitu, jadi asli dan semuanya masih nama Cina. Nggak bisa ngomong Mandarin, bahkan masih ngomongnya tuh bahasa bahasa salah satu bangsa atau suku doang gitu ya. Tapi begitu kawin sama papa yang udah Katolik, kebetulan kuliah juga, udah modern lah. Kebetulan kalau papa bisa Belanda gitu ya, engkong. Jadi nama Cina dihilangin. Nah, nyambung juga. Memang saat itu situasi kan nama Cina diumpet-umpetin kan. Yang berani ngeluarin nama gue Kian Gi, Sohokgi gitu misalnya kan. Sohokgi sebelumnya. Kian Gi itu yang ngelawan stigma Orde Baru gitu kan. Tapi memang akhirnya hilang. Satu, hilang nama Cina. Yang kedua yang gue sayangin banget adalah kebanyakan ya generasi ketiga atau generasi keempat itu udah nggak diajarin bahasa Mandarin. Sekarang semua berebutan belajar bahasa Mandarin, makanya setengah mati gitu karena dianggap bahasa internasional. Jadi memang nama Cina itu baru muncul di saya itu pada saat kawin. Karena kebetulan kawin sama Cina totok lagi. Totoknya yang totok banget. Yang ngomongnya masih Mandarin gitu, istri dan mertua. Jadi dia bilang, masa nggak ada nama Mandarin? Kan ada istilah tepai, jamuan teh sebelum kawin. Itu dijodohin ya kok, Toto? Dijodohin ya? Tiba-tiba kenapa? Harus kawin sama Cina juga ya? Kebetulan, aduh kalau ini jadi, sebelum sama yang sekarang, saya tuh pacaran sama Muslim. Dan jujur, namanya orang tua tuh kaget. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya, urusan yang paling sensitif tuh bukan perbedaan antar ras, kebanyakan yang saya dengar ya. Ketika beda agama, apalagi beda agamanya di antara kita yang suka berantem itu terus ya, minimal Kristen sama Islam lah gitu ya, itu biasanya yang lebih sulit. Bukan Cina dengan non-Cinanya atau pribumi dengan non-pribuminya gitu. Nah kebetulan mama pada saat itu nggak setuju, dapat langsung aku pacaran sama yang Cinanya totok. Jadi kayak langsung pelampiasan, senangnya setengah mati. Nggak lama memang kawin, tapi bukan dijodohin juga. Tapi nama Cina baru kemudian dapat sama kawin sama Cina totok. Yang jujur gue sampai sekarang nama Cina gue kalau ditanya juga lupa itu, karena memang nggak pernah dipakai juga gitu. Tapi akhirnya turun lagi, anak-anak sekarang pakai nama Cina lagi. Kalau lu gimana, Dad? Nama Cina lu siapa? Gue dengerin orang-orang Cina di sini pada banyak ngomong ya. Nanti pada kena masalah. Nanti pada kena masalah lu. Udah Cina banyak ngomong lu pada. Gue emang udah kena masalah dari dulu. Kalau gue masih ada nama Cinanya. Jadi nama Cina gue tuh
Nama Cina gue tuh Chang Selung. Itu artinya naga yang bijaksana. Wih, anjir. Ini dia bohong atau enggak kita nggak tahu juga nih. Jangan kan lu bohong. Nyokap gue bohong ya gue nggak tahu. Tapi naga yang saya nambahin dikit aja. Iya, naga kan biasanya marah-marah gitu. Ternyata saya marah-marahnya iya, naganya enggak gitu. Tapi saya nambahin dikit aja ya. Kalau tadi kan lagi ngomongin tentang waktu kecil dikata-katain gitu. Saya sih kalau kecil dikata-katain udah biasa ya, nggak ada masalah juga. Tapi saya sempat mau masuk TV susah. Karena stigmanya dulu adalah kalau lu Cina lu nggak bisa ada di TV zaman itu gitu. Dan banyak orang yang ngomong, wah nggak bisa masuk TV lah lu Cina masuk TV, nggak mungkin. Makanya banyak sekali orang Cina pada saat itu yang menutupi dirinya Cina, apalagi kalau bermain di area politik ataupun entertainment. Karena pasti banyak jegalannya di zaman itu gitu. Terus tapi kemudian bisa masuk, terus kemudian bisa macam-macam dan bisa sampai sekarang, itu berarti karena lu yang ulet ngotot atau karena apa tuh, Dad? Pertama gini, gue masuk di TV itu tahun 99 setelah Orde Baru selesai, masuk tahun 99. Tapi sekarang pertanyaannya kalau ditanya gitu pada saat itu ya karena ulet sekali. Karena ulet sekali kenapa? Ya berapa banyak sih di zaman itu yang Cina bisa masuk ke TV itu berapa banyak sih? Coba bisa dihitung kan gitu kan. Sangat amat dikit karena memang rasismenya keras banget di zaman itu, rasismenya keras. Padahal alat-alat TV-nya semuanya made in China. Dan sekarang lebih banyak lagi tuh yang made in China di mana-mana. Tapi kalau kita bicara itu deh, stereotip apa sih? Misalnya stereotip yang menurut lu kadang lu, aduh ini kan generalisasi banget nih gitu sebetulnya. Kenapa sih kalau Cina selalu dianggapnya kayak gini gitu? Yang kalau misalnya lu punya kuasa gitu, mau ngasih tahu orang nggak bener nih kayak gini orang Cina, itu apa? Gini, paling simpel kan Cina pelit. Tadi Mas Anu nggak masalah udah ngomongnya singkek, bahkan ada istilah singkek tuh kasar banget. Mau menang sendiri, pelit dan segalanya pokoknya gitu ya. Ini kan stigma awalnya kan adalah Cina ini cuma urusannya duit, dagang, otomatis mau untung sendiri, nggak mau rugi, mau lebih dibanding yang lain. Ya. Kadang-kadang ngomong gini loh, simpel. Kalau lu bilang Cina cuma bisa dagang, atau adanya di Glodok sama Tanah Abang, lu sono ke Cina deh, ke Republik Rakyat Cina. Ada Cina yang jadi panglima tentara gitu, ada Cina yang jadi presiden gitu kan. Artinya kita bicara mengenai hal yang berbau sosiologis. Cina perantauan, Cina bangsa yang memang merantau kemana-mana. Di mana-mana kita ke seluruh dunia kan ada yang namanya Chinatown. Dan ada sebuah logika dimanapun perantau itu kan daya survive-nya lebih tinggi. Dan kemudian dia harus bertahan, otomatis variabel yang harus dikuasai ekonomi gitu ya. Dan orang ketika udah fokus di ekonomi, kita akan melihat dia detail banget. Dia sangat hitung-hitungan banget. Kalau makan ke restoran, bonnya dicek, itu benar-benar kalau orang Cina kayak gitu kan. Dan karena gini menurut gue pada saat zaman itu juga kita nggak punya kesempatan lain, orang-orang tua itu nggak punya kesempatan lain kecuali dagang. Itu mau ngapain? Mau nyalonin jadi gubernur? Oke, aku mau nanya stereotip yang lain. Oh, Mas Anung hilang ya? Kalau sambil nunggu Mas Anung balik lagi, kalau lu apa deh stereotip yang menurut lu ini? Gini loh. Najwa, gini loh, maksud gue gini, semua stereotip yang diomongin sama semua teman-teman kita di sini ya, tadi Mas Yunarto ngomong, itu sebenarnya stereotip yang baik loh. Kalau dibilang dagang, nyimpen duit, dan sebagainya, itu baik. Jadi kita bangga sebenarnya, kita bangga. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang, kan banyak ya, oh orang Cina kaya-kaya, orang Cina kaya-kaya. Yang bisa ngomongin orang kaya-kaya dan sirik karena itu orang miskin. Karena gue belum pernah dengar ada orang Batak, orang Jawa yang kaya gitu terus ngomongin, wah Cina kaya-kaya, nggak ada. Yang ngomongin cuma orang yang nggak punya duit gitu. Saya nggak pernah tuh ngomongin orang Batak, orang Jawa, orang Jawa kaya-kaya, enggak, karena saya kaya juga gitu mas. Ini contoh Cina gila nih. Ini contoh Cina petantang. Generalisasi yang itu tuh sebetulnya nggak buruk-buruk amat gitu menurut lu ya, Dad? Kalau dibilang kaya. Menurut saya itu ya kalau misalnya kita pelit gitu ya, memang sebenarnya bukan pelit karena kita tahu bahwa kesempatan kita di tempat lain sulit. Jadi kalau kita ada uang ya kita simpan gitu. Dan sekarang
pemerintah pun mengajarkan kita untuk gemar menabung gitu kan. Titi Puspa menciptakan lagu untuk ayo nabung gitu kan. Nah, itu kan berasal dari mana? Dari Cina itu gitu. Dan Cina adalah negara pertama yang menciptakan uang gitu. Jadi memang bagus itu kalau saya dibilang Nah, satu contoh dengan salah satu stereotip yang nyambung juga ya. Cina tuh eksklusif, pagarnya tinggi-tinggi rumahnya. Atau kalau bergaul sama Cina atau kawin misalnya sama Cina, bantahnya gampang banget loh. Dan contohnya ada tuh Mas Anung ya salah satunya, atau kita lihat gini, Cina itu kalau kita lihat di Bandung, Cina Bandung, Cina Surabaya, Cina Semarang misalnya. Coba dengerin logat mereka ngomong. Lebih medok dibanding orang Surabayanya, lebih medok dibanding orang Semarangnya, lebih medok dibanding orang Sundanya sendiri. Sorry nih, coba bandingin sama orang Arab. Orang Arab tinggal di Bandung, di Jakarta sama di Surabaya, logatnya sama, bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena tadi sebenarnya nyambung. Orang Cina ini karena datang sebagai minoritas, berdagang, ngebaur, survive, otomatis dia harus beradaptasi. Dia harus kemudian sampai bahasa sebagai hal yang paling mendasar, dia harus nyambung dengan bahasa-bahasanya. Jadi dari hal kecil itu kan sebenarnya kelihatan orang Cina itu sangat mudah untuk berbaur. Tapi ada barrier-barrier, satu sosial, stigma yang membuat kemudian stigma tadi jadi muncul. Gimana kalau apa itu betul sekali, bahkan stigma bukan antara orang Jawa atau orang bukan Cina ke orang Cina, ya kan, bisa saja dengan Cina dan Cina. Pada saat saya negosiasi dengan PH-PH yang ada di PH-PH Cina itu kan misalnya lu gaji lu berapa, lu jangan Cina-Cina banget lah, lu padahal kamu juga Cina juga gitu. Itu juga jadi stigma Cina itu pelit, Cina itu perhitungan. Itu sebetulnya memang terjadi pada semua aspek. Tetapi yang paling penting sebetulnya kalau saya di situ dari stigma itu, gitu kan. Artinya stigma bahwa Cina itu pelit, bahwa Cina perhitungan, bahwa Cina itu kaya, bahwa Cina itu bahwa Cina itu perhitungan sekali, gitu kan. Itu impact-nya kepada saya pada saat kecil, gitu kan. Pada saat saya bergaul dengan siapapun, gitu kan. Itu tuh selalu dipalakin, gitu kan. Dipalakin, diperas, gitu kan. Terus kemudian karena pokoknya ketika saya harus menyiapkan spare. Jadi misalnya saya bawa dompet gitu kan. Nah, di dompet itu kira-kira ada uang 1.000 gitu kan. Tapi saya harus menyiapkan uang yang lain yang saya sembunyikan di tempat yang hanya saya yang tahu. Kenapa? Dompet itu pertama kali adalah yang akan diambil duluan sama teman-teman saya. Kemudian, wah, ini Cina ini duitnya banyak, diambil kemudian dibelanjain. Mereka tidak tahu bahwa ada uang yang lain yang saya simpan gitu kan. Dan itu proteksi saya terhadap stigma itu tadi itu aplikasinya ke arah situ akhirnya kemudian. Jadi bullying itu ketika terkait dengan identitas juga ya, sampai dipalak-palak dan sebagainya ya Mas Anung. Kalau aku lihat tapi iya betul itu. Kalau Toto lu di medsos Twitter bullying. Saya gimana? Saya tidak setuju dengan kata-katanya Pak Hanung. Yang mana? Kalau itu menurut saya masalah besar badan. Benar juga sih. Jadi nggak pernah dipalak berarti gara-gara walaupun dia Cina. Saya waktu kecil saya malakin orang soalnya. Tapi jadi masa kecil lu karena tapi gini ya, ada coba lu jujur dulu, masa sih pernah ganggu karena ada identitas Cina melekat di diri lu deh masa kecil dulu? Karena saya sekolahnya dulu di sekolah Katolik yang mana lebih random orangnya. Jadi saya gini, kalau di sekolah nggak pernah, kalau di jalan iya tuh benar tuh kata Mas Hanung tuh. Kalau mukanya udah Cina, wah pasti tuh tukang begal-begal, tukang palak, kita duluan gitu. Jadi menurut saya tukang begal-begal itu tidak pernah nonton film Jackie Chan dan Jet Li gitu. mereka tidak sadar akan hal. Ya kan harusnya mereka takut, ternyata mereka tidak takut sama kita gitu. Dan kita memang bodohnya kita ngasih. Jadi ketika dibilang orang Cina pelit dan sebagainya, enggak loh. Anda salah itu. Setiap orang Cina yang dipalak di jalan pasti ngasih. Ya kan? Coba orang Madura cerita. Diajak berantem sama orang Madura. Sama kita kasih. Kita nggak pelit kok. Kita terancam.
Yang jelas kan sekarang pergaulan kita, apalagi hari-hari pandemi, pergaulan kita yang lebih banyaknya di dunia maya gitu. Dan gue tuh kalau ngeliat Twitter, terutama Twitternya Toto ya, itu kayaknya banyak banget deh yang kalau lagi berantem sama lu Tok, pasti yang dikeluarin kata-katanya langsung deh Cina lu gitu. Pulang aja ke mana sih gue sempet baca tuh, kita keluarin ya, gue tuh sampai ngumpulin tau gak sih Tok, hinaan-hinaan maaf ya, yang diarahkan ke lu, tapi terus kemudian lu tuh balesin aja gitu tweet-tweetnya. Nih misalnya, mana sih gue sampai nyatet tuh. Tapi iya ya, lu ngerasa karena gue nggak segalak Dedi ngelapor ke polisi. Gua ngelapor ke polisi, nggak pernah ada yang gua tangkep. Gua lapor ke polisi, udah gua beresin selesai. Mana ada yang pernah gua tangkep? Lagi-lagi tergantung badannya gede atau enggak berarti ya memang. Oh, tapi kalau misalnya lu dikata-katain orang di Twitter, sebenarnya jawabnya gampang loh, Toh. Ingatkan ke mereka bahwa Tuhan itu menciptakan bumi, alam semesta, dan segalanya. Tapi sisanya kan buatan Cina. Nggak ada yang berani sama dia. Coba gua ngomong gitu. Tapi emang ini sih, apa? Iya. Saya mau serius nanya nih, Yunarto Wijaya, apa nggak ada tempat lagi bagimu di negara Cina sehingga betah di Indonesia? Cius nanya dong. Nah, tweet kayak gitu tapi lu respon loh. Awalnya terganggu ya, awalnya banget gitu. Tapi lama-lama kan begitu masuk di, terutama di gejolak politik kan belakangan memang kita tahu ada fenomena populisme yang berbau sara. Dan gue kemudian malah fokus, tanda kutip ya, value utama yang harus gue perjuangin ini tentara. Mau tentang isu apapun, pilkada DKI, pilpres, gue ngambil posisi clear. Yang main sara gue akan lawan, gue nggak jadi pengamat politik, I stand against them. Gitu ya. Dan sama fenomena di Twitter, itu pertama kita harus buka, kita nggak bisa blok, kita nggak tutupin. Ini fenomena yang ada, wajah Indonesia ini nggak segembira dan baik yang orang bilang, pasca reformasi, demokratisasi, kita sudah menerima perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, enggak. Wajah di bawah itu, akibat proses konstruksi sejarah yang seperti ini, dan kelakuan elit juga yang dengan seremoni, ketika berbicara pluralitas, itu menyimpan bom waktu yang seperti ini, ketika ada momen politik yang memainkan ini, itu akan meledak. So, menurut gua, momen yang ada di Twitter, atau di Facebook, atau di Instagram, ini harus kita biarkan menjadi terbuka, menampakkan wajah yang sesungguhnya. Nggak, aku tertarik yang mau bilang ini bom waktu. Bener, apa seserius itu menurut Mas Hanung ini bom waktu sesungguhnya? Jadi yang ada di permukaan, toleransi, kita bersaudara dan sebagainya. Tapi sesungguhnya underneath nih ada bom waktu nih. Kalau kita bicara soal ras, identitas di negeri ini. Nah, apakah itu akan menjadi semacam apa ya, bom waktu, apa segala macam? Gimana ya? Saya percaya bahwa setiap culture kita, gitu kan, baik itu Jawa, Sunda, Madura, Sumatera, Padang segala macam itu memiliki apa ya? Memiliki semacam wisdom, local wisdom yang itu bisa membuat letupan itu tidak akan terjadi. Itu saya masih berpikir positif ya, gitu kan? Karena pernah terjadi gesekan yang keras di tingkat bukan di tingkat kota di Jogja, tapi di tingkat desa. Itu bisa selesai hanya dengan mereka ketemu, ngobrol, terus kemudian pada akhirnya makan-makan bareng, selesai, ya kan? Nah, dan itu juga kemudian dilakukan mungkin ya dilakukan pada saat itu oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika terjadi konflik di Indonesia pasca 98, itu tuh Indonesia hampir mengalami disintegrasi bangsa dan Gus Dur melakukan perkatan itu, gitu. Jadi buat saya sih itu sangat mungkin terjadi, tetapi bisa diredam ketika local wisdom dari berbagai macam culture itu kita perhatikan. Sebetulnya itu sih. Oke, lu mau nambahin, Dad? Seberapa khawatir atau menurut lu nggak ada yang perlu dikhawatirkan? Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan kalau nggak ada yang memulai ya. Dari dulu kan begitu ya. Karena menurut gua sebenarnya sekarang itu adalah zaman segala sesuatu bisa dimulai sama satu orang terus jadi meledak lagi gitu. Tapi memang saya setuju sama Mas Yunarto bahwa kenapa bom atom, karena ini kalau ada yang mengulik itu pasti jadinya heboh. Tapi jangan khawatir karena kami ini yang warga keturunan gitu pasti banyakan diem kok. Pasti banyakan diem gitu. Dari dulu juga pasti banyakan diem kok. Jadi
Karena kita juga tahu gitu, jadi mendingan kita diem aja, terus berkarya, terus berbuat, ya siapa tahu satu saat karyanya dilihat sama negara, wah diterima dengan baik. Tapi kalau dikata-katain kita dari dulu diem kok. Dikata-katain juga nggak nambah kita miskin soalnya Mbak Najwa. Dan gua rasa gua tambahin ya Najwa, maksud gua gini loh, segala sesuatu yang negatif di Indonesia atau di negara manapun itu kan oknum ya. Jadi kalau misalnya dibilang, oh ada Cina begini 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 ya, itu memang ada. Apa zaman dulu ada Pachinko, pasukan Cina kota. Gua aja ngeliatnya kesel ngeliat Pachinko. Iya, ya itu kan oknum gitu. Gua tidak mungkin ada di sana, gua naik motor aja nggak bisa gitu kan. Jadi itu adalah oknum gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Ya Arab, wah orang Arab gini gini gini, itu adalah oknum gitu. Jadi nggak semuanya begitu. Dan menurut saya harusnya kita semua sadar bahwa kita punya kepentingan untuk bersama-sama gitu. Nggak ada Cina juga berantakan, nggak ada Amerika berantakan, nggak ada Indonesia juga berantakan. Jadi sama-sama penting. Dan kalau misalnya buat orang-orang yang... Masa lu nggak nyebut Arab, ada muka gue di sini? Tadi gue bilang Arab, ada, oh ya ada Arab juga penting. Ini kalau nggak ada Arab, nggak ada nih, Zoom ini nggak ada gitu kan. Saya tuh kalau ngeliatin Najwa Shihab tuh agak bergetar-getar gimana gitu loh soalnya. Bagian ini gue edit pasti. Jangan dong. Kalau liatin Najwa tuh gimana gitu. Untung hati ini bukan buatan Cina. Kalau buatan Cina udah hang dari tadi. Sumpah deh. Tapi maksud gue gini. Maksud gue adalah itu semuanya oknum gitu. Jadi buat mereka yang nggak ngerti, jangan rasis, jangan ngata-ngatain Cina lah. Kalau papatanya masih belajar sampai ke negeri Cina ya artinya ya masih dibutuhkan gitu. Iya, jangan rasis. Hari gini masih rasis, kayak gimana gitu. Tapi sesungguhnya ya kalau misalnya kita bilang hari gini masih rasis, justru hari-hari ini rasisme itu makin tinggi, xenofobia, kemudian apalagi kita lagi ngadepin pandemi yang virusnya dari Wuhan, kemudian Cina lah bertambah xenofobia terhadap Cina dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bentar. Maaf. Tapi kan vaksinnya juga dari Cina. Nah, iya. Kita bertanggung jawab. Kita tuh semuanya sekarang, aduh. Makanya aku membayangkan akan berat nih buat teman-teman, apalagi yang memang di dunia yang betul-betul dilihat publik gitu ya, pengamat politik lah, kayaknya pengamat politik Cina bisa dihitung jari deh, atau kemudian ya entertainer gitu kan, atau seperti Dedi gitu, yang juga nggak terlalu banyak sebetulnya jumlahnya, walaupun sekarang makin tambah banyak, cuma karena orang-orang, karena kalian ini ada di mana, sorotannya kan jadinya makin mengarah ke kalian. Tapi gini sih, Nah, aku pengen lurusin dikit deh, Nak. Jadi kita juga jangan kemudian menegasikan diskusi atau perbincangan mengenai keetnisan ya, atau kelokalan atau ketradisian. Seakan-akan itu menegasikan keindonesiaan. Gue malah selalu mengatakan, gue selalu melawan persepsi, lu kalau udah mengatakan lu WNI, lu jangan bilang diri lu Cina lagi dong. Enggak. Gue 100% Tionghoa, gue 100% Indonesia. Mas Hanung mungkin 100% Jawa, 100% Indonesia. Apapun, ada temen gue yang 100% Batak, 100% Indonesia, sama kayak agama. Gue 100% Katolik, gue 100% Indonesia. Malah itu yang kurang dari bangsa kita, negara kita ya, dalam keseharian. Kenapa sih bicara tentang Cina jago dagang, pelit, detail, itu nggak dianggap sebagai sebuah pembelajaran yang bisa diskusikan sama orang Jawa, sama orang Batak yang mungkin kelebihan berbeda. Orang Jawa lebih bisa nerimo, melihat kondisi atau takdir. Orang Batak lebih bisa outspoken ketika berbicara mengenai sesuatu. Orang Padang mirip sama orang Cina, lebih pandai dagang gitu kan. That's what negara-negara maju tuh lakukan itu dalam pertukaran budaya, diskusi antar etnis mereka, itu kekayaan. Nah, kita sekarang bahas sedikit sensi gitu. Cina pelit, udah jangan bahas lagi deh, kita sama-sama Indonesia gitu kan. Orang Jawa lebih nerimo, tapi nggak seulet orang Padang misalnya. Itu langsung dianggap sebagai bentuk rasisan. Padahal ketika kita sikap itu dengan dingin, itu dialog yang menarik. Jadi malah harusnya percakapan terbuka soal identitas, soal ras dan sebagainya, itu yang akan jauh lebih memperkaya keindonesiaan ya. Jadi kayak oke nih, gue mau tutup nih karena gue tahu lu semua pada sibuk karena lagi Imlekan nih, pastinya kan nanti juga banyak acara Imlek. Jadi kalau Imlekan biasanya ngapain, Dad? Kalau saya makan sama keluarga, sama nyokap, karena nyokap udah umur 85 tahun, masih sehat, jadi makan-makan bareng, ketemu keluarga lah, makan-makan bareng, nyiapin angpau gitu. Dulu gue dapet angpau, sekarang
gue ngasih angpau ke nyokap juga. Jadi ya sebenarnya udah lebih tradisi. Cuman ini kan udah mau ditutup, mungkin gue ngasih pesan sedikit kali ya. Harusnya perbedaan-perbedaan itu ditertawakan, bukan dimasalahkan gitu. Kan sebenarnya kalau antar teman nih, contoh ya, misalnya saya hari ini dapat dari Najwa, tulisannya adalah Kyoshi Facai, Sinan Kuaile. Berkirim lapis legit dari Imlek sudah biasa. Kali ini saya kirim nasi kebuli. Gitu. Nah, saya kan bisa bilang, Anda nih kayaknya mau memasukkan unsur-unsur Arab nih. Arabisasi. Gue tuh mau Arabisasi. Arabisasi Anda ini kayaknya ini. Nah, itu kan lucu gitu ya. Kalau kita ngomong gini kan lucu ya. Harusnya kan jadi ketawaan gitu ya. Jadi ketawa gitu. Nah, kan kalau kayak bisa begini tuh enak gitu loh. Kalau semua orang bisa ngobrol ketawa gitu. Jangan begini terus dilaporin gitu kan jadi bodoh nanti lama-lama kita ini gitu. Benar-benar iya, sekarang sedikit-sedikit ketersinggungan jadi bahan kepolisian itu agak ribet memang. Toto gimana Toh? Imlekan ngapain Toh? Sama apa yang pesan-pesan sebelum mau Imlekan? Yang pasti ngasih pesan juga, Imlekan sekarang nggak usah ngumpul-ngumpul di rumah saudara. Lewat Zoom aja, kasih angpaunya juga bisa transfer zaman sekarang ya. Karena memang ya, mirip sama orang Lebaranan ya. Sebenarnya di luar masalah pemaknaan Imlek secara ada yang spiritual, ada yang secara tradisi. Sayangnya sekarang nggak bisa makan-makan gitu dan memang makan-makan yang benar-benar kita nggak ingat lagi, ada yang masih nganggur, ada yang udah kaya, ada yang belum kawin, ada yang udah kawin. Sayangnya tahun ini pertama kali nih nggak akan bisa ngadepin itu, tapi balik lagi sih, Imlek tuh salah satu simbolisasi aja. Kita tetap ingat walaupun kita 100% Indonesia, tapi kita juga punya akar yang lain yang nggak mengurangi keindonesiaan kita ya. Suka atau tidak, kita orang Tionghoa yang memang lahir di Indonesia. Makanya dikirimin Imlekannya tadi memang aku ngirimin ke teman-teman kambing. Maaf ya kalau yang biasanya makan. Nah, nanti gue balasnya dengan yang sangat Cina. Jadi Arabisasinya bisa ternetralisasi. Aman. Oh gitu ya. apa tuh yang sangat Cina? Gue menanti-nanti. Tapi halal, tenang, halal, dijamin halal. Iya lo, anak ustad mau lu kasih makanan haram. Mas Hano, gimana Mas Hano? Ada nuansa-nuansa Imlek? Ya, sebetulnya saya pengen curhat aja soal soal situasi Imlek dan hari raya segala macam itu kan. Saya adalah salah satu korban. Sebetulnya keluarga saya itu kan ada satu korban di mana saya harus menghilangkan kecinaan saya, dimulai dari tadi yang saya ceritakan sampai ke ibu saya segala macam. Itu semua menghilangkan semuanya itu, sehingga saya tidak hanya kehilangan Imlek, tapi saya juga akan sekarang ini saya tidak hanya kehilangan Imlek, tapi saya juga kehilangan perayaan bersama, seperti perayaan Lebaran bersama, terus perayaan Natal bersama. Kalau dulu pada saat saya kecil, saya masih ingat sekali ketika Lebaran, keluarga-keluarga adik-adik, bapak adik budenya, kakak-kakak adik-adiknya ibu saya yang Cina dari Salatiga, dari Tegal datang ke Jogja untuk merayakan bareng. Bukan merayakan itu bukan kemudian sholat bersama atau itu ibadah bersama, enggak, tapi ngumpul aja gitu kan. Ketika Natal pun juga sama, dari keluarga di Jogja kemudian ke Salatiga, keluarga di Jogja ke Tegal, ke Semarang apa segala macam untuk merayakan Natal bersama. Semenjak pasca reformasi, tentunya ada label antara kanan, kiri, radikal, teroris, whatever lah itu apa namanya itu kemudian akhirnya itu semua nggak ada. Semuanya dibalut dengan ketakutan. Daripada nanti ada ini, lebih baik enggak deh, lebih baik begini aja. Yang akhirnya kemudian acara ngumpul diganti dengan acara telepon-teleponan, kemudian acara telepon-teleponan karena menghabiskan pulsa diganti dengan WhatsApp, ya kan? Yang akhirnya kemudian itu menjadi hilang. Nah, stigma-stigma kayak itu tuh jadi hanya bisa dihancurkan dengan karya kan. Itu makanya saya harus terus membuat film itu untuk apa ya? Untuk buat yang orang biar ngelihat film saya, jangan ngelihat saya Cina, jangan ngelihat saya Jawa, bahkan jangan ngelihat saya Indonesia, mungkin lagi melihat film saya. Itu sih sebetulnya. Ya, itu salah satu cara, tapi cara yang lain menurut saya memang percakapan bermakna begitu ya, dan membawa ini ke suasana yang lebih hangat, percakapan antar teman. Karenanya nih nanti pas nanti kita mau posting nih catatan Najwa, aku mau kasih warning sih di atasnya, yang baperan mendingan nggak usah nonton karena isinya semuanya. Sama ini tolong di time code. Mending nggak usah
usah nonton deh, karena ini dari awal percakapan teman bicara soal hal-hal yang menyangkut keseharian, identitas, sara yang memang mungkin akan sensitif, tapi sekali lagi justru penting untuk dibahas secara terbuka. Gitu. Gimana, Dad? Tolong di time code ya. Nanti kata-kata kita dipotong orang-orang. Yes. Ya, oke. Thank you semuanya. Selamat merayakan Imlek. Gimana sih kalau merayakan Imlek? Thank you. Kongsi Pak Cai. Kongsi Pak Cai. Sekali lagi semoga menikmati nasi kebulinya. Sekali-sekali Imlekan dengan kebuli ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam.